Shalom anak-anakku yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Kristen. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Kita akan masuk dalam bab 2, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa arti dosa dan apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sebelum kita belajar, anak-anakku di rumah, setiap mengawali sesuatu itu harus dengan doa. Maka dari itu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan hari ini untuk belajar firman-Mu. Buka akal dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan kami. Amin. Di pertemuan pertama kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa masuk ke dalam dunia diawali dengan kejatuhan Adam dan Hawa, pengaruh iblis. Ya, hari ini sebagai landasan pembacaan kita, sebagai bahan pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 3 pasal 1 sampai ayatnya yang ke-24. Anak-anakku bisa mengikuti di rumah. Silakan ambil Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan. Tapi di sini Pak Guru akan membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6 sebagai dasar pembelajaran kita hari ini. Yaitu firman Tuhan berbunyi, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dalam ayat ke-6 ini jelas pengaruh sang iblis itu sangat luar biasa. Dia datang mempengaruhi Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ternyata iblis berhasil mempengaruhi manusia, yaitu Hawa. Dan kemudian Hawa memberikan buah dan menyuruh suaminya untuk memakannya juga. Dan kemudian Adam memakannya. Kemudian dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Nah, di sini juga Pak Guru hanya ambil satu ayat, tapi anak-anakku di rumah harus membaca secara keseluruhan supaya bisa mengerti apa yang menjadi landasan pembelajaran kita hari ini. Roma pasal 5 ayat 12, firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam Kejadian tadi sudah dijelaskan bagaimana Hawa dipengaruhi oleh sang iblis memakan buah yang dilarang. Dalam Roma diperjelas lagi, Roma pasal 5 ayat 12, bahwa sebab seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, karena pengaruh iblis, pengaruh setan yang sangat luar biasa, akhirnya manusia mudah jatuh ke dalam dosa.
dalam kehidupan kita anak-anakku sekalian, sering kita tidak sadar kita berbuat dosa. Di pertemuan kedua kemarin kita membaca kitab Yakobus pasal 3 ayat 6 sampai 10, itu tentang bagaimana lidah bisa memberi berkat dan bagaimana lidah bisa menjadi kutuk bagi orang. Juga lidah bisa membuat kita berdosa. Contoh, menfitnah, berkata tidak jujur, dan lain sebagainya. Jadi lidah bisa menjadi berkat dan juga lidah bisa menjadi kutuk bagi orang lain. Ya, kemudian yang kedua, manusia hidup dalam dosa. Nah, ini anak-anakku di rumah, silakan membaca kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 ini berisi tentang ke-10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ada dua bahagian dalam ke-10 hukum ini dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Hukum yang pertama sampai hukum keempat itu berhubungan dengan Allah. Hukum kelima sampai ke-10 itu berhubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan sesama. Nah, ini menjadi dasar kita bagaimana sebenarnya manusia tidak boleh lagi berbuat dosa karena ada aturan yang mengikat kita, yaitu ke-10 hukum. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh menfitnah, tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbuat dosa, manusia tidak hanya berurusan dengan perbuatan dosa itu saja, tetapi manusia terikat kepada iblis. Nah, ini kasus dalam Kejadian tadi. Hawa terpengaruh oleh godaan iblis. Hawa memberikan buah yang dilarang kepada Adam, sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dari situlah manusia mulai mengenal yang namanya kesalahan. Dari situlah awal manusia mengenal yang namanya dosa, karena manusia pada saat itu menyadari bahwa manusia telanjang, menjadi malu, akhirnya bersembunyi dari hadapan Allah. Kuasa roh jahat yang menjadi seteru atau musuh Allah, maka manusia berdosa sekalipun menjadi musuh atau seteru Allah. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita berbuat dosa, kita harus tahu bahwa kita menjadi musuh Allah, kita menjadi seteru Allah. Maka dari itu, lewat pelajaran kita hari ini, kita harus tahu bahwa ketika kita melanggar apa yang telah diperintahkan Allah dalam ke-10 hukum, itu berarti kita menjadi musuh atau menjadi seteru Allah. Kemudian yang berikut, manusia tidak dapat menyelamatkan diri karena dosa, karena kesalahan yang kita sudah buat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah menghendaki manusia selalu taat kepadanya. Ini kehendak Allah, kita harus taat. Tetapi manusia memilih tidak taat. Allah menghendaki manusia selalu berbuat baik, tetapi manusia cenderung melakukan hal jahat. Anak-anakku sendiri pasti tahu, pasti kadang sadari bahwa ada perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah, tetapi anak-anakku sering melakukannya. Contoh di rumah, anak-anakku sering dilarang oleh orang tua melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi karena anak-anakku tidak sadar bahwa itu pelanggaran, kadang kita buat. Nah, itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik, sebenarnya perbuatan yang melanggar aturan yang sudah disepakati dalam rumah. Kemudian Allah menghendaki manusia selalu berkata jujur, tetapi manusia cenderung berbohong. Dilarang berbohong, tapi sering kita melakukan yang namanya kebohongan.
Kita selalu dituntut untuk berkata jujur, tapi nyatanya kita sering tidak jujur, baik kepada sesama, baik kepada orang tua, bahkan mungkin kadang kita tidak jujur kepada Tuhan. Nah, ini anak-anakku sendiri bisa melihat ada gambar yang ditampilkan ketika manusia jatuh. Itu mereka butuh yang namanya pertolongan. Mereka butuh orang lain untuk menolong mereka. Ketika anak-anakku jatuh, luka, sakit, berdarah, itu butuh pertolongan. Sama halnya ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita butuh pertolongan Allah. Nah, kalau dalam perjanjian baru, setiap kesalahan harus ditebus dengan kurban. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru, setiap kesalahan itu sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi keselamatan yang kita peroleh, saya dan anak-anakku sekalian, itu adalah anugerah dari Allah. Nah, ketika kita jatuh, ketika kita tidak mampu, kita butuh penolong. Ketika kita berbuat salah, ketika kita telah melanggar perintah Allah, kita butuh kehendak Allah, kita butuh pertolongan Allah. Nah, kemudian yang berikut, upah dosa ialah maut. Jadi setiap orang berdosa harus mati. Itulah hukum, dan tidak boleh setiap orang melanggarnya, karena setiap orang yang berdosa harus mati. Itulah makanya mungkin anak-anakku sekalian ada yang pernah bertanya ke orang tua, atau mungkin pernah bertanya ke guru misalnya, Pak, kenapa kita manusia mati? Nah, inilah kenapa kita harus mati, karena kita manusia yang berdosa. Anak-anakku nanti di rumah boleh membaca dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai kemudian Roma pasal 6 ayat 23. Manusia memberontak kepada Allah, tidak layak berada di hadapan Allah. Manusia yang sudah berdosa seperti telah mati di hadapan Allah dan menjadi maut. Maka dari itu, upah dosa ialah maut. Sebab dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, mereka harus diusir dari Taman Eden. Itu konsekuensi yang harus manusia hadapi. Nah, kemudian hidup bersama Allah berarti hidup di dalam berkat dan kebahagiaan kekal. Tetapi menjadi seteru atau musuh Allah berarti hidup tanpa berkat Allah dan penghukuman kekal. Akan tetapi Yesus Kristus hadir menjadi penebus dosa manusia. Ia rela mati di kayu salib demi dosa manusia. Maka dari itu penyelamatan, keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah dari Allah. Nah, demikianlah materi kita hari ini, anak-anakku sekalian. Sekiranya boleh dipahami dengan baik, boleh dimengerti dengan baik. Dan satu hal yang pasti, setiap memulai proses pembelajaran pendidikan agama Kristen, kita harus menyediakan yang namanya Alkitab sebagai dasar kita belajar firman. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita membuka dengan doa. Kita harus tutup dengan doa. Maka dari itu, anak-anakku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, waktu yang begitu indah kami boleh lalui bersama untuk belajar tentang firman. Ya Tuhan Yesus, ajar kami memelihara keselamatan yang Engkau telah berikan secara cuma-cuma lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan mendengarkan setiap perintah orang tua dan Bapa Ibu guru kami. Ya Allah Bapa di surga, kami yakin dan percaya kemampuan hanya berasal daripada-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk melalui proses pembelajaran, sekalipun kami harus belajar secara online. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, amin. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan,
tetap jaga pola makan, rajin berolahraga, dan tetap jaga iman. Salam dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Hari ini